Maka mari kita semuanya serius mencermati diri kita sendiri. Tolong, bukan orang lain, diri kita. Ada sisa-sisa ketamaan, ayo kita pangkas. Sisa dendam, kepada siapa Anda mulai mendendam? Jangan terus dituruti. Dan kadang dendamnya itu busuk sekali. Dendam bukan dendam kepada siapa, dendam kepada orang tuanya, dendam kepada gurunya, dendam kepada orang yang Masya Allah tersiksa dia. Tidak ada keindahan dalam hidupnya. Terus dendam, benci, dengki, riya, dan seterusnya. Sama, contoh lagi riya. Coba kalau kita cermati, semua penyakit hati nyiksa diri. Riya itu adalah berbuat baik hanya pengen dilihat orang. Capek dia. Di saat nggak ada yang melihat tuh, motivasinya hanya dilihat orang. Sehingga tidak dilihat tuh berat ya. Akan tapi yang kenal Allah, berbuat bukan karena manusia, bukan karena sanjungan manusia, begitu mudahnya dia berbuat baik karena dia yakin Allah melihatnya dan akan memberikan karunia pahala kepadanya. Dan di saat seperti itu dia berbuat baik dengan penuh kesenangan, ketentraman, dan penuh kedamaian. Maka mari kita semuanya berusaha dan harus kita mulai saat ini, detik ini juga, mengorek-ngorek diri kita sendiri, ngoreksi diri kita sendiri. Apa sih penyakit-penyakit, kekotoran-kotoran hati yang bakal mengotori jiwa kita sehingga menjadi tidak tentram, lalu menjadi sebab kita tidak tentram dengan orang lain, lalu menjadi sebab orang lain tidak tentram dengan kita, yang menjadikan sebab dunia itu menjadi tidak enak, panas. Maka koreksi diri kita. Selagi kita sudah pandai menemukan kekurangan diri kita, maka itu langkah awal kita menemukan kebahagiaan. Yang menjadi masalah adalah dia tidak menyadari kekurangannya. Kekurangan dirinya tidak disadari. Itu repot. Tidak menyadari penyakitnya. Maka merenung dan merenung. Merenung tentang diri. Dan kita perlu punya waktu. Punya waktu di tempat yang sepi, sunyi. Mungkin di kamar rumah kita atau di mana saja. Sambil kita melihat kekurangan kita. Kenapa kok aku harus marah dengan dia? Kenapa harus dendam dengan dia? Kemarin terus sambil merenung. Renungannya tidak ada hentinya. Karena dari renungan-renungan yang dalam itu akan direkam oleh hati kita. Renungan dari pikiran kita, memori kita. Kita mengingat kejahatan orang dan sebagainya. Lalu kita renung, kita tata hati kita. Kita tata pikiran kita, kita tata hati kita. Sehingga ini semakin terus kayak diasah hati itu. Akhirnya semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Sehingga menjadi orang yang mudah memaafkan, damai, tentram, tidak mengiri, tidak ngedengki. Yang ada adalah setelah itu adalah ketentraman jiwa. Menuju ketentraman dalam kebersamaan. Ketentraman di dunia, menuju ketentraman di akhirat. Kami baca sekali lagi, Mutiara Hikmah ke-157. Jika jiwamu tidak tentram dan damai, maka jangan berharap engkau bisa tentram dan damai dengan orang lain. Kalau dirimu sendiri tidak tentram, biarpun kita kumpul dengan baginda Nabi pun menjadi Abu Jahal yang selalu gelisah. Biarpun teman kita adalah seorang Nabi, karena urusannya di kita. Maka jangan berharap engkau bisa tentram dan damai dengan orang lain. Dan jangan berharap juga orang lain bisa merasa tentram dan damai dengan bersamamu. Kenapa? Dari hati yang kotor, jiwa yang tidak tentram, tidak damai, mempengaruhi perilaku kita, menjadi orang lain pun tidak nyaman dengan kita.